Bab 4361, Reproduksi Kura-Kura Raksasa. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Alam semesta kedua. Setelah sebulan penuh, pasukan penakluk ketiga yang dibentuk oleh 3 kelompok utama dunia dan pasukan teratas akhirnya memasuki celah kehampaan di bintang Yinmo. Aslinya, bidang kosmik kedua, yang selalu sangat memalukan, sangat sunyi. Kali ini, semua orang di alam semesta kedua semuanya mengirim sejumlah besar kapal perang dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertabur bintang. Bahkan beberapa leluhur darah yang berumur panjang dari berbagai tanah leluhur terbangun dan diam-diam bergabung dengan pasukan penakluk dapat. Dikatakan bahwa kekuatan keseluruhan alam semesta kedua telah diekstraksi setidaknya setengahnya, yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan seluruh bidang alam semesta kedua tampak kosong, tidak pernah sepi. Siapa yang tidak tahu adalah bahwa ketika seluruh bidang alam semesta kedua terperangkap dalam dingin yang langka ini, selalu sunyi dan tidak terlihat, dan keluarga kura-kura yang memasuki keadaan keluarga feodal tiba-tiba menjadi aktif saat ini. Bangun, ini, dalam beberapa tahun terakhir, itu telah mati, seperti bidang bintang mati dari bidang bintang mati. Di area terdalam, kura-kura hitam dengan tubuh besar seperti bintang tiba-tiba muncul di ujung kehampaan. Kepala kura-kura ini adalah patriark dari genus kura-kura yang pernah dilihat Yesuan sebelumnya. Itu hanya kekuatan jenius yang dibudidayakan untuk saat ini, dan itu benar-benar abadi. Dengan munculnya kura-kura, di antara lubang hitam terdalam di bidang bintang kura-kura, ada sejumlah besar bayangan yang perlahan-lahan disangga, dan semuanya adalah kura-kura gelap. Terlalu banyak kuantitas yang tidak dapat dihitung. Di antara mereka, yang paling kuat, sebenarnya melampaui keabadian kaisar, setidaknya keberadaan tingkat suci alam semesta, daging yang besar, bahkan napas atmosfer, mengungkapkan rasa pembusukan yang tebal. Bahkan kura-kura yang mengungkapkan napas ini di dalam tubuh jauh lebih dari satu. Ini terbukti dari kekuatan seluruh keluarga kura-kura. Namun, meskipun beberapa perbaikan ini setidaknya merupakan kekuatan alam semesta, dan bahkan kemungkinan besar penguasa alam semesta, kura-kura mengerikan alam semesta, sekarang bergegas keluar dari lubang hitam misterius ini. Di bagian terdalam kura-kura tidak ada gerakan lain, tetapi seperti kura-kura biasa lainnya di sekitarku, mereka diam-diam tergantung di kehampaan. Seolah menunggu sesuatu. Berbalik, kura-kura di langit besar dan kecil. Mereka telah menutupi sebagian besar kura-kura, tetapi mereka semua berkumpul dengan tenang di udara. Jika Anda tidak melihatnya, bahkan dari kura-kura. Ngomong-ngomong, saya khawatir saya tidak akan mendengar gerakan apapun, dan saya tidak akan menangkap energi apapun. Hei, setelah setengah hari, di lubang hitam ini, suara dengungan yang sangat rendah tiba-tiba terdengar, yang terdengar seperti kekosongan di lubang hitam, dan seluruh orang itu gemetar. Kemudian, di bawah kilatan darah, bentuk tubuh bahkan melampaui bayangan hitam besar lubang hitam ini, dan sangat enggan untuk keluar dari lubang hitam. Bentuk tubuhnya jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang paling besar. Banyak, garis-garis darah seluruh tubuh, tampaknya memberi orang perasaan yang sangat sederhana. Itu persis apa yang dimiliki Yesuan dengan mayat bayi tanpa kepala, dan mata di balik tungku, kura-kura raksasa kosong yang diselamatkan dari kekosongan misterius. Sebenarnya, bahkan skala ini adalah hasil dari pengurangan yang disengaja, tetapi tingkat penyusutan ini jelas tidak cukup. Oleh karena itu, saat kura-kura raksasa yang mengerikan ini berjuang keluar dari lubang hitam, bentuk tubuhnya sekali lagi akan menyusut dengan mata telanjang. Akhirnya, hampir sama dengan bintang biasa. Hei, melihat ke bawah pada bentuk tubuhnya, kura-kura raksasa virtual itu tampaknya sangat tidak puas. Dia mendongak dan mendengus. Kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya dan membantingnya. Teriak, petik 2, hei! Seluruh tubuh kura-kura itu mengeluarkan suara-suara hampa yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya ia menunggu dengan tenang di kehampaan, dan banyak kura-kura yang memenuhi sebagian besar kura-kura dan bintang-bintang semuanya berubah menjadi yang kecil. Suram, ditelan ke dalam perut oleh kura-kura raksasa berongga. Bahkan, beberapa kura-kura kuno yang diduga diperbaiki di alam semesta, penguasa alam semesta, atau bahkan alam semesta, semuanya sama. Setelah melakukan semua ini, kura-kura raksasa kekosongan itu tiba-tiba membanting kepalanya. Saat tembakan seorang pria terpencil, lubang hitam yang baru saja keluar dari tubuhnya segera memecahkan retakan besar dari tengah, diikuti oleh raksasa kekosongan.
Kura-kura itu hancur dan langsung masuk, dan sekejap mata menghilang. Retakan itu sangat gelap, dan lebih suram daripada lubang hitam kosmik biasa. Napas samar di dalamnya sebenarnya adalah domain Hongmeng tempat Ye Xuan berada saat ini. Jika agak mirip, Didi, alam semesta yang menggantikan sangkar bintang kaisar sihir. Menghitung waktu, sudah hampir 15 tahun sejak Ye Xuan mengirim landak Taiko, kura-kura Taiko, dan seluruh pasukan binatang buas yang dipimpin oleh kedua lelaki tua ini ke dalam sangkar. Selama lebih dari 1 dekade, pertempuran berdarah yang sengit telah meletus sepanjang waktu di seluruh sangkar. Binatang buas dari sangkar yang awalnya menghuni sangkar-sangkar, dan bintang-bintang dunia, binatang buas berbintang, dan binatang suci yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko, saling bertarung, tidak pernah berhenti. 10. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dan binatang buas bertabur bintang yang tersebar telah memasuki medan kandang ini demi kepentingan dan sumber daya mereka. Faktanya, jumlah binatang buas di kandang menjadi semakin sedikit. Semua ini seperti membesarkan bayi, dan dengan mengorbankan kehidupan yang tak ada habisnya, dengan cepat meningkatkan kekuatan para penyintas. Saat ini, ada sangat sedikit ras manusia yang kuat di kandang-kandang, dan binatang buas asli hampir punah. 2 kekuatan terbesar di seluruh kandang berada di sumber kejahatan. Tentara binatang buas adalah tentara, dan pihak lainnya adalah persatuan binatang buas dan binatang buas yang tersebar yang kemudian masuk ke sini. Di antara keduanya, pertempuran terakhir sekarang meletus, dan tempat pertempuran yang menentukan terletak di benua raksasa yang rusak di tengah kandang. Setelah lebih dari 1 dekade pengembangan, 2 orang tua, landak Taiko dan kura-kura Taiko, telah memiliki kekuatan abadi kaisar, dan peningkatan aliran darah yang cepat sungguh mengerikan. Jumlah binatang buas di bawah komando keduanya sekarang lebih dari 50 juta. Di antara mereka, Feng Huang sebenarnya memiliki lebih dari 10 patung, dan raja hampir 100. Bahkan pasukan nomaden berbintang di bawah Ye Xuan bukanlah lawan. Sebaliknya, sisi lain dari pertempuran melawan binatang buas yang kejam dari binatang buas yang mengerikan memiliki 2 kepala, tetapi semuanya berada di masa-masa awal kaisar, dan sekarang adalah landak Taiko dan Taiko jangka menengah. Kura-kura memiliki kelemahan yang jelas. Perang itu begitu mengerikan sehingga berlangsung selama lebih dari sebulan. Pada akhirnya, semua binatang buas musuh terbunuh, dan daging serta darahnya ditelan, untuk membantu kekuatan-kekuatan pasukan selama sebulan penuh. Perang berakhir, dan hampir semua binatang buas di kamp musuh tersapu bersih. Hari ini, hanya 2 kaisar yang masih abadi dan masih melakukan perjuangan terakhir yang mematikan. Namun, jelas, tidak ada ketegangan dalam hasil akhir mereka, karena kedua binatang buas dari kelas kekaisaran semuanya terluka dan akhirnya terbunuh, hanya masalah waktu. Raungan, hei, booming, saat keputusasaan semakin tebal, kedua kaisar itu abadi seolah-olah mereka telah membuat janji, dan mereka berteriak dengan kemarahan dan jeritan yang ekstrim. Ketika mereka melihat pemandangan ini, landak Taiko dan kura-kura Taiko mengubah wajah mereka, dan pikiran mereka berada dalam momen inspirasi. Mundur dengan sangat cepat, setelah suku bunga, raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan dengan kedok kematian, kedua kaisar yang diperbaiki sebagai kengerian itu abadi, dan mereka langsung meluncurkan penghancuran diri. Seluruh benua diledakkan hingga setengahnya, dan energi yang mengerikan itu mengamuk di kehampaan. Retakan kehampaan mengangkangi posisi tubuh abadi kedua kaisar. Retakan, kegelapan di jahitannya tak tertandingi, dan napas yang terungkap sebenarnya sama dengan kehampaan Hong Kong tempat Ye Xuan berada saat ini, persis sama. Petik 2. Kura-kura tua, aku merasakan panggilan. Melihat retakan di langit, landak Taiko tinggal selama beberapa saat, dan akhirnya menoleh ke kura-kura Taiko yang jatuh di punggungnya, dan berkata dengan nada bertanya, tidak ada kandang dan binatang buas di sini. Dan tirai cahaya tak kasat mata yang melarang bidang bintang yang dikurung ini sebagian besar diawasi oleh mata biru hutan belantara, dan sulit bagi kita untuk pergi dengan tenang. Lebih baik daripada, ayo pergi, tidak ada gunanya tinggal, aku punya intuisi yang kuat. Kura-kura hijau mengangguk dan segera setuju, jika tidak ada kecelakaan, bagian belakang retakan kehampaan ini pasti memiliki kejutan besar yang menunggu kita. Kamu juga tahu bahwa Dewa Kaisar sangat tajam, dan sangat sedikit kesalahan. Katanya babi ini sepertinya bukan kaisar.
Landak Taiko memutar matanya dan bergumam di mulutnya, lalu dia mengangkat rambutnya dan berkata, "Hei." Saat gong panjang ini berbunyi, sebelum perang berakhir, dan mundur ke kejauhan, zona tengah dikosongkan ke 4 binatang buas dari 4 binatang buas tingkat kaisar, dan ada lonjakan tiba-tiba. Sangat cepat, sekelompok hampir 50 juta binatang buas berkumpul, dan segera di bawah komando Landak Taiko dan Kura-Kura Taiko, mereka bergegas menuju celah kekosongan yang tiba-tiba muncul di depan. Setelah setengah hari kecil, seluruh pasukan binatang buas dan binatang buas benar-benar hilang. Lapangan tahanan yang luas dan tak tertandingi ini berada dalam keadaan sunyi, hampir sepenuhnya kosong. Dengan itu juga merupakan bidang kosmik pertama, tetapi itu bukanlah bidang utama dari alam semesta pertama, tetapi kekosongan independen seperti lubang hitam yang terhubung dengannya. Di sini, itu adalah rumah leluhur rahasia dari kelompok iblis kosmik pertama. Tidak seorang pun tahu lubang hitam kecil mana yang merupakan pintu masuk ke ruang leluhur iblis ini, yang terletak di alam semesta pertama. Setelah perubahan medan bintang iblis, medan bintang ajaib di seluruh area inti menghilang sepenuhnya, dan setelah digantikan oleh hutan belantara kandang kuno, seluruh kelompok iblis dibawa ke cahaya generasi kedua. Migrasi keluarga telah memasuki tanah leluhur misterius ini. Sama seperti para jenderal, itu tidak pernah muncul di dunia luar sejak saat itu. Ini, semuanya terjadi dalam belasan tahun yang lalu, dan itu sudah lebih dari 6.000 hari dan malam. 10. Dalam beberapa tahun, generasi kedua leluhur iblis telah menembus segel, dan sekarang sudah menjadi raja yang kuat. Pada saat ini, dia berdiri di atas bintang di tengah lubang hitam ini. Di sekitar bintang-bintang, ada berbagai benteng dan benteng dengan berbagai ukuran. Kapten 3 km memiliki beberapa kapal perang konvensional berbintang. Seluruh pasukan kapal perang lebih dari 100 juta. Selain orang-orang kuat dari seluruh kelompok iblis, ada juga kelompok etnis lain dengan iblis yang terpesona. Di atas bintang-bintang, generasi berikutnya dari leluhur iblis, generasi Kaisar Mozentian, serta Kaisar Iblis kontemporer Mowentian, serta iblis dan paman, semuanya terlihat setelah lebih dari 1 dekade mundur. Pendakian kekuatan semua orang sungguh menakjubkan, lengkap. Faktanya, dunia liar dan liar kemungkinan akan datang ke dunia setiap saat. Untuk kekuatan bertabur bintang manapun yang ingin hidup dan tidak ingin jatuh dalam perampokan, itu pasti akan meningkatkan dirinya sesegera mungkin sebelum yang lainnya tiba. Untuk kekuatan, dan hari ini, bahkan kekuatan Kaisar Iblis kontemporer Mowentian telah mencapai periode pasca abadi biasa. Adapun Paman Iblis dan generasi Kaisar Mozentian dan yang lainnya, mereka telah disegel. Di antara mereka, saya masih dapat melihat sosok Kaisar Iblis yang memimpin Canas. Orang ini telah lama dimenangkan oleh Wen Xing. Awalnya dia ingin mendekati Yesuan dengan cara ini, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Kemudian, dia berada di Iblis. Kesibukan umat manusia, sekarang, juga telah menjadi kultivasi abadi biasa. Hanya, ya, keabadian biasa yang ditampilkan di permukaan, apakah itu kultivasinya yang sebenarnya, atau untuk menyamai identitas Canas, adalah tingkat kultivasi yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Di seberang bintang-bintang, bintang-bintang di puncak kelompok setan, ada bintang di kejauhan, dan ada bintang, dan itu bahkan lebih besar. Pada saat ini, semua puncak setan, termasuk generasi kedua setan, semuanya jatuh. Di atas bintang yang lebih besar ini, raut wajah setiap orang menunjukkan rasa tegang, seolah-olah menunggu sesuatu, dengan perasaan malu dan menderita. Boom, petik 2, gemuruh. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang bumi datang, diikuti oleh suara gemuruh yang terus-menerus, dan bintang besar yang dikunci oleh iblis-iblis tingkat tinggi dari iblis-iblis itu tiba-tiba bergoyang dengan keras. Lihat, dalam adegan ini, termasuk generasi kedua dari leluhur iblis, semua hati orang-orang menyebutkan mata yang buta, secara tidak sadar menahan napas dan mencari untuk dipakai. Segera, ketika goyangan bintang ini menjadi semakin ganas, seluruh bintang tiba-tiba terbelah menjadi dua dari tengah, dan sejumlah besar batu-batu besar yang pecah terbungkus dalam dampak yang aneh dan tidak berwujud, menghadap ke segala arah. Tembak dan pergi, tidak. Ketika tirai berdebu berakhir, sesosok berjalan keluar dari bintang-bintang yang retak, dan keluar dalam kehampaan. Ini adalah pria setengah baya, jubah darah, agung, mengangkat wajah dan generasi kedua iblis. Agak mirip, jika tidak ada kecelakaan,
orang ini seharusnya menjadi generasi leluhur dari kelompok iblis, dan juga itu adalah kalajengking langsung dari keturunan leluhur sumber iblis misterius, dan sama dengan Dewa Raja Nyamuk Gila dan Hantu Tua Pembunuh Nyamuk. Menurut generasi kedua leluhur iblis, generasi leluhur iblis ini telah pensiun di masa lalu, dan itu sudah merupakan pemulihan jangka panjang dari tatanan ke-9 yang abadi. Setelah dibersihkan, setidaknya akan menembus keabadian raja, tetapi saat ini, jangka waktu yang begitu lama telah berlalu, dan orang-orang iblis telah melakukan yang terbaik untuk membantu orang-orang. Pada saat ini, dia tiba-tiba keluar, dan kultivasi kekuatan jelas jauh lebih dari penutupan raja, bahkan bukan kaisar dan kaisar. Temperamennya, yang terungkap dalam tubuh, jelas merupakan alam semesta. Selamat datang para leluhur untuk keluar. Pada jubah darah One Piece ini, pria parubaya yang agung itu berjalan keluar dari bintang-bintang, dan napas harum tubuhnya bahkan lebih kuat, dan seluruh tubuh iblis dalam kehampaan itu semua bersemangat. Gemetar, dengan kejutan yang dalam, memegang kepalan tangan dan satu lutut terasa renyah. Bahkan para iblis teratas, termasuk para leluhur iblis generasi kedua, melakukannya. Jadilah, Kaisar Iblis dari hantu-hantu tua Wensing memimpin Canas, dan dia juga berjongkok di lututnya. Baru saja, ketika dia melihat para leluhur iblis, dia merasa bahwa perbaikan yang telah tersebar di tubuhnya benar-benar mencapai ketika alam semesta berada di dunia suci. Bagian bawah kalajengking itu jelas melayang sedikit warna, tetapi itu melintas dan dengan cepat pulih. Tampaknya meskipun saya terkejut, saya tidak merasa terlalu terkejut. Dapat disimpulkan bahwa perbaikan sebenarnya dari orang tua ini mungkin tidak terlalu sederhana. Petik 2. Sudah lama sekali. Untungnya, aku tidak bisa menerobos ke alam semesta. Sebelum Fang Yuan, para leluhur para iblis berada di kehampaan dalam jarak sejuta mil jauhnya. Mereka berbalik dan melihat sekeliling. Mereka sedikit mengernyit, begitu banyak orang adalah orang biasa. Tidak, segel iblis apakah keluarga itu? Apakah ada perubahan besar yang tidak dapat dilawan? Panggil. Petik 2. Ketika suara itu tidak jatuh, seorang pria berdarah telah ditembakkan dari alisnya dan mendarat di orang iblis. Dalam sekejap, mata Mo Fengtian melayang rasa pencerahan, dan bahkan lebih banyak kilatan dingin, dunia liar yang luas, sebenarnya akan datang. Jadi, sudah waktunya menggunakan giok pemandu yang ditinggalkan leluhur sumber. Di sela-sela pembicaraan, saat dia membalikkan tangannya, sebuah kartu giok dewa yang hanya berukuran setengah telapak tangan muncul di tangan Mo Fengtian. Itu tidak dapat dipahami dan samar-samar memancarkan sedikit hukum Hong Meng kuno. Lihatlah, kartu giok dewa ini, Kaisar Iblis, yang telah bangkit bersama sekelompok iblis, sekali lagi memancarkan pria yang baik, dan bahkan alisnya sedikit terangkat, tetapi mereka dengan cepat bersembunyi. Jelas, dia tampaknya cukup termotivasi oleh giok dewa ini yang mengungkapkan hukum kuno Hong Meng. Kumpulkan semua suku, bawa semua sumber daya, 3 hari kemudian, migrasi keluarga, tanah leluhur kuno ini, kita tidak akan kembali. Menundukkan kepala dan bermain dengan giok dewa di tangannya, mulut Mo Fengtian seperti bisikan, dan suara kata-kata itu terdengar. Semua iblis mendengar kata-kata itu, dan semuanya terkejut. Berita ini sangat menakjubkan sehingga tidak seorang pun mengira bahwa satu generasi leluhur baru saja pecah. Seluruh kelompok setan itu segera meninggalkan tanah leluhurnya dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Namun, meskipun hatiku terkejut, tetapi tidak ada yang bertanya apa-apa, para iblis tingkat tinggi segera bertindak, memobilisasi semua pusat kekuatan sihir di kekosongan lubang hitam, membersihkan bahan-bahan, dan membuka keluarga selama 3 hari. Berangin dan berkumpul sepenuhnya. 3. Setelah hari itu, semua persiapan untuk semuanya telah selesai. Kelompok etnis yang ditinggalkan para demokrat di kekosongan lubang hitam ini dapat dibawa pergi. Semua penyihir juga berada di timbangan. Di dalam pasukan miliaran kapal perang, Anda dapat berlayar hanya dengan satu perintah. Petik 2. Kartu. Panggil. Tanpa kata-kata, satu generasi leluhur, Mo Fengtian, langsung menghancurkan giok dewa setengah telapak tangan di tangannya. Dengan suara yang jelas dan tidak dapat dipahami, giok dewa menjadi manusia dewa, dengan suara yang tajam dan tak tergoyahkan di udara, melesat ke kehampaan di kejauhan di depan. Petik 2. Oh, sebuah pemandangan yang mengejutkan, muncul. Dengan tatapan berdarah ini, lubang hitam gelap di depan kegelapan langsung terkoyak dengan retakan kehampaan yang besar. Bagian belakang retakan itu dengan jelas menunjukkan kekosongan yang kuat.
Napas, yaitu, dunia gelap tak berdosa tempat Yesuan berada saat ini, kecil. Manusia darah kecil, ada kekuatan yang mengerikan, meninggalkan keberadaannya, saya khawatir setidaknya itu harus menjadi tingkat penguasa alam semesta. Lihat, dalam adegan ini, Kaisar Wei dari Kaisar-Kaisar Konfusius. Kekosongan di balik retakan adalah lokasi sumber kelompok etnis iblis saya. Ketika leluhur sumber pergi, darah ini tertinggal, dan dikatakan bahwa ketika dunia besar akan datang ke dunia, itu dapat dihancurkan. Bimbing saya untuk menunggu suku itu bersatu kembali dengannya. Selama pidatonya, Mo Fengtian mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke depan, dan tiba-tiba mabuk dengan keras, semua pendeta mendengarkan, dan mereka semua bekerja keras. Aku adalah orang iblis, dan inilah masalahnya, keluarga itu lahir. Boom, petik 2, booming, di bawah perintah Mo Fengtian, ratusan juta kapal perang yang sudah siap berangkat semuanya terbuka, dan suara gemuruh besar berlanjut, semua kapal perang bergerak bersama, semua bergegas menuju bagian depan kekosongan yang retak oleh batu giok berdarah, pergi dengan singkat. Dalam beberapa jam, semua kapal perang memasuki celah kekosongan, dan menghilang. Rumah leluhur kuno dari mantan iblis ini menjadi sarang kosong. Sama seperti keluarga iblis meninggalkan sarang dan memasuki kekosongan Hongmeng, pada saat yang sama, dalam kekosongan misterius dengan lorong rahasia yang menghubungkan alam semesta pertama, sebuah kapal perang skala besar seukuran iblis tidak besar. Berapa kali pasukan kapal perang, pada saat ini, juga penuh dengan energi kinetik, hingga berdarah, seperti tirai seperti diafragma, untuk meluncurkan kejutan peledakan. Pasukan kapal perang ini milik keluarga Tianji. Kekosongan permukaan ektopik ini, yang memiliki jalur rahasia dengan alam semesta pertama, adalah kekosongan misterius tempat keluarga Tianji pindah saat mereka pindah. Kekosongan misterius ini sama dengan pedalaman inti sumber kejahatan yang awalnya ditemukan Yesuan. Ada sejumlah besar bangkai kapal yang kuat dari makhluk purba dan mematikan di dalam kekosongan, termasuk bahkan kekuatan kuasi liar dan tingkat kekuatan kuno yang sebenarnya. Alasan mengapa Patriark Kebangsaan Tianzu memutuskan untuk memanfaatkan perubahan kota Tianji saat itu, memindahkan seluruh kota pesawat besar dan seluruh keluarga Tianji ke kekosongan misterius ini. Tujuannya adalah untuk menggunakan langit imajiner ini di mana-mana. Bangkai kapal makhluk yang kuat dan konyol, biarkan seluruh keluarga surgawi, dalam waktu singkat, menyelesaikan evolusi sastra. Hari ini, telah ada selama hampir 2 dekade. Dalam 20 tahun terakhir, banyak hal dapat terjadi. Kebangsaan Tianji memiliki kekuatan seluruh kelompok etnis. Ada banyak robot cerdas sebagai tenaga kerja yang gelisah. Transformasi dan evolusi menyeluruh kelompok etnis saat ini telah mencapai hasil yang mencengangkan. Ketika kota Tianji awalnya berukuran seperti bintang kecil, namun kini, setelah 20 tahun peningkatan menyeluruh dan menyeluruh, ukuran kota Tianji bahkan telah melampaui beberapa bintang raksasa yang sangat langka. Kota ini menjadi langit berbintang yang sesungguhnya. Faktanya, perubahan volume sebenarnya hanyalah salah satu aspek dari evolusi kota Tianji, dan itu bahkan bukan perubahan yang paling penting. Kota Tianji yang asli dibangun oleh paduan kosmik baru yang paling keras di dalam dan luar, dengan bentuk benua konvensional dan bentuk benteng masa perang. Kini, semua ini telah sepenuhnya dikonsolidasikan dan ditingkatkan pada awalnya, kota Tianji, yang dibangun oleh paduan kosmik baru yang paling keras di dalam dan luar, memiliki dua bentuk, yaitu bentuk benua konvensional dan bentuk benteng masa perang. Sekarang, semua ini telah sepenuhnya dikonsolidasikan dan ditingkatkan. Saat ini, kota Tianji telah benar-benar berbeda dari aslinya. Sekarang, di kota Tianji, tidak lagi hanya terbuat dari paduan kosmik murni dan terkini. Dalam 20 tahun terakhir, Kaisar Yi telah menghabiskan kekuatan seluruh Tianzu, dalam kekosongan ini dengan banyak puing-puing harta karun yang kuat dan kuno. Kumpulkan semua jenis bahan daging dan darah teratas di mana-mana. Misalnya, naga-naga, phoenix-phoenix, dan tulang belakang lunas naga hitam, dan seterusnya, dan seterusnya. Hewan-hewan liar ini sangat kuat selama masa hidup mereka. Bahkan jika mereka telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, harta mereka masih sangat kuat. Namun, orang-orang Tianji memiliki cara untuk membagi mereka dan menggunakan semua jenis bahan yang cocok untuk membuat mereka dingin dan murni. Kota Tianji, diubah selangkah demi selangkah, berubah menjadi colokan raksasa biokimia yang menggabungkan paduan kosmik dan makhluk purba serta material daging dan darah. Jangan,
Hanya itu, bahkan bentuk aslinya hanya 2, tetapi telah berlipat ganda menjadi 4. Kecuali bentuk benua konvensional asli, serta bentuk benteng bola masa perang, kota Tianji saat ini, ada 2 bentuk kelahiran lainnya. Hanya, di bawah komando Kaisar, seluruh kota Tianmao, yang sangat besar dan tak tertandingi penuh dengan kekuatan teroris, dapat diubah menjadi naga besar dengan ukuran yang sangat besar dalam waktu singkat, atau burung phoenix hitam dengan lebar sayap. Kecuali, kota Tianji, termasuk suku resmi semua makhluk surgawi, termasuk patriark, telah berubah dan maju dengan kecepatan yang terus berubah dalam 2 dekade ini. Kita tidak hanya menggunakan roh liar kuno yang berharga dan kuat ini untuk meningkatkan kultivasi darah, tetapi juga seperti transformasi kota surgawi, mengumpulkan material teratas seperti tulang rusuk dan duri naga, dan mengubah tubuh mekanis selangkah demi selangkah. Beberapa orang surgawi yang kuat, bahkan menyerahkan bentuk tubuh manusia, secara langsung berdasarkan tulang atau harta karun makhluk liar yang besar, dari dalam hingga akhir, langkah demi langkah diukir dengan hati-hati, dan akhirnya, kesadaran elektronik menjadi Tuhan kombinasi puing-puing harta karun dan kekuatan ilmiah dan teknologi modern menciptakan tubuh yang baru dan besar. Dengan cara ini, ia seperti bulu, terlahir kembali sepenuhnya, dan berubah menjadi hutan belantara yang kuat dengan unsur-unsur kekuatan ilmiah dan teknologi. Ini, seperti tubuh yang dibangun oleh makhluk-makhluk yang kuat dan kuno, ada beberapa patriark, salah satunya, tubuh yang telah tersebar di dalam tubuh, dan bahkan kekuatan kuno dari Kuaso Desolate. Bukan lawan, mana Dewa Kaisar Yi, apa bentuknya, dan posisi apa yang telah dicapainya untuk kekuatan. Titik ini, bahkan di dalam keluarga Tianji, tidak ada yang tahu, dan selain transformasi dan evolusi semua kelompok etnis resmi dalam kelompok etnis, kebangsaan Tianji telah menggunakan harta karun makhluk-makhluk yang kuat dan terpencil ini di langit virtual selama hampir 2 dekade untuk menciptakan sejumlah besar robot cerdas yang bukan bentuk manusia. Semua ini didasarkan pada penampilan asli dari reruntuhan harta karun kuno ini, dan diproses dengan berbagai cara, dan akhirnya dibuat. Keberadaan semacam ini, jumlahnya semakin banyak, kekuatan tempurnya juga sangat menakjubkan. Tidak seperti robot cerdas humanoid tradisional di masa lalu, orang-orang ini belum melahirkan kesadaran elektronik mereka sendiri, tetapi mereka sebenarnya adalah robot cerdas, tetapi mereka adalah orang-orang resmi dari kebangsaan Tianzu. Yang disebut, binatang buas mekanis. Saat ini, jumlah binatang mekanik yang telah diubah oleh bangsa Tianji telah mencapai 1 juta ekor, meskipun sebenarnya mereka dibangun atas dasar berbagai reruntuhan makhluk purba dan berharga, menambahkan unsur-unsur teknologi, seperti permukaan tubuh. Sisik dan korteks adalah produk biokimia terbaru. Namun, harus dikatakan bahwa dalam hal bahan tiruan dan manufaktur, orang-orang Tianji memang memiliki bakat dan keunggulan yang tak tertandingi. Jumlah ini telah mencapai 1 juta pasukan binatang mekanik yang kuat. Melihatnya sekilas, tidak mungkin untuk melihat bahwa itu adalah produk dari mesin dan daging dan darah. Itu seperti pasukan nyata dari alam liar kuno. Selain semua hal di atas, dalam beberapa tahun terakhir, masih ada peristiwa besar di bangsa Tianji yang terus-menerus ditindaklanjuti. Itulah pemandangan yang terjadi di depan kita. Pasukan kapal perang besar dengan setidaknya ratusan miliar dolar sedang berlangsung. Semua tembakan senjata angkatan laut menunjuk ke akhir kekosongan misterius ini. Setelah waktu yang lama, di bawah komando tingkat tinggi, triliunan senjata meraung dan berayun, dan pengeboman semua senjata dari pasukan kapal perang berskala 100 miliar ini hanyalah sekilas dari akhir kekosongan misterius ini, seperti lapisan diafragma berwarna darah di langit. Lapisan diafragma berwarna darah ini tampaknya tidak mencolok, tetapi puluhan miliar kapal perang kebangsaan Tianji telah terus-menerus meledak selama lebih dari 2 tahun, tetapi mereka belum sepenuhnya meledak. 2. Sebelum tahun itu, di awal lapisan diafragma berwarna darah ini, patriark kebangsaan Tianzu bahkan telah mengunjungi tempat ini, dengan beberapa reruntuhan yang baru direformasi dari bentuk-bentuk kehidupan kuno, dan pada saat yang sama mereka bergabung, tetapi tidak ada hasil. Tidak, beberapa orang tahu apa yang ada di sisi lain diafragma berwarna darah, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, lapisan diafragma berwarna darah di tepi zona dapat memiliki kinerja pertahanan yang mengerikan, jadi jika diledakkan, memasuki dunia di sisi lain diafragma, dengan sumber dayanya yang kaya, pasti akan melampaui kekosongan misterius ini. Karena, dengan tujuan ini dalam pikiran, patriark kekaisaran telah mencapai urutan kematian. Bagaimanapun,
Tidak peduli berapa biayanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, lapisan diafragma berdarah ini harus diledakkan. Hei, boom, gemuruh, titik. Dengan perintah lain dikeluarkan, dan seluruh hamparan kehampaan yang luas, suara mendesis seperti gelombang pasang. Ini adalah gerakan yang dibawa oleh senjata dari 100 miliar kapal perang. Kemudian, suara gemuruh besar terdengar, ratusan miliar kapal perang, senjata yang tak terhitung jumlahnya, dan tembakan. Banyak sinar energi dengan diameter berbeda melesat pada sudut yang berbeda, dan akhirnya bertemu bersama untuk membentuk kolom energi horor dengan diameter lebar ke energi yang mengerikan. Kedipan mata jatuh ke depan dan langit seperti langit. Diafragma warna darah umum. Kali ini, diafragma berdarah yang belum pernah hancur dan robek. Amplitudo dan frekuensi goyangan sinar energi senjata angkatan laut raksasa jelas lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat peningkatannya tidak terlalu besar, tetapi situasi ini setidaknya menunjukkan bahwa dengan pemboman masing-masing meriam, kekuatan pertahanan horor diafragma berwarna darah ini perlahan tapi terus-menerus berkurang dan melemah. Karena itu, selama ini tidak berhenti, terus terungkap, suatu hari, diafragma berdarah akan benar-benar robek. Dan, pada saat itu, jelas akan menjadi waktu bagi seluruh keluarga surgawi untuk bergerak maju lagi, meninggalkan kekosongan misterius ini yang telah terdampar selama hampir 2 dekade. Kekosongan Hongmeng, Yesuan mengambil sekelompok bintang milik Nestle, dan puncak kehidupan naga di dalam inti bintang. Pada saat ini, Yesuan sedang duduk bersila, seluruh lantai atas, hanya dia sendiri, dan menetapkan larangan berat. Penemuan tak sengaja dari bidang bintang Bima Sakti ini dan banyaknya penyitaan di sekitar bidang bintang Bima Sakti memberi Yesuan rasa urgensi yang kuat. Saat ini, ia membawa sekelompok kalajengking untuk berkemah di bintang sarang sumber ini, lalu berjongkok, dan mengeluarkan perintah untuk membiarkan semua genus-genus, dan semua upaya untuk meningkat, tetapi semua ini masih belum cukup, yang mana sekarang ia sudah menjadi kaisar, tetapi dalam menghadapi begitu banyak tempat terlarang yang dipaksakan, kultivasinya di alam kaisar masih belum ada apa-apanya. Masalah di hadapannya masih peningkatan kekuatan, terobosan, dan terobosan. Panggil, siu. Dengan pikiran ini, kilatan dingin di tubuh Yesuan, gelombang suara samar menerobos udara, semua jenis sumber daya kultivasi tingkat atas dikeluarkan dari dunia abadi, termasuk obat daging dan darah ungu emas teratas, cairan sumber jahat, dan harta karun langka lainnya. Dengan cara ini, sumber daya terobosan yang disiapkan saat ini juga sangat diperlukan untuk sepotong besar daging baok suebao yang telah dibanjiri energi kuno dan kuat. Telah dipanggang menjadi warna keemasan oleh api 7 warna senong, dimasak dengan minyak dan harum, ketat. Kemudian, di tubuh kekuatan medan domain Senong Ding dapat sepenuhnya didesak olehnya, semua sumber daya kultivasi yang tergantung di depan tubuh di bawah tekanan kekuatan medan domain Baoding, berkedip menjadi bola kecil, mulut terbuka ketika ditelan ke dalam perut, itu langsung berubah menjadi aliran turbulen yang mengalir ke tenggorokan dan memasuki perut, bergegas ke anggota tubuhnya. Oh lala, ledakan, hampir di saat berikutnya, rantai belenggu muncul tak terlihat. Sejak saat ini, tubuh Yesuan terbalik. Suara rantai-rantai besar itu tidak pernah berhenti. Denyut nadi berputar, terus-menerus menggoyang rantai baru belenggu ini. Kali ini terobosan, ini adalah awalnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Akhirnya, rantai yang mengguncang bumi terdengar, dan kemudian ada suara simfoni emas dan besi yang tajam. Rantai belenggu yang muncul kali ini akhirnya benar-benar putus. Dalam sekejap, perintah sistem yang familiar terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, kaisar abadi tingkat kedua. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Feng Huang abadi tingkat kedua. Sebelum ini, kultivasi Dewa Yesuan telah mencapai tingkat abadi selir kekaisaran. Begitu darah konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 diaktifkan, kekuatannya sekali lagi melonjak dan langsung naik ke tahap kedua kaisar kekaisaran. Jika itu untuk menampilkan konjak dan mengubah kekuatan magis, dan mencapai perubahan ke-6, dan itu akan dapat mencapai kekuatan mengerikan dari urutan ke-8 abadi. Tetapi sekarang, dengan kultivasinya sebagai kekuatan untuk menerobos lagi, begitu darah tubuh konjak diaktifkan, dan perubahan ke-6 konjak diubah,
kekuatan puncaknya akan langsung mencapai kesempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari urutan ke-9 kaisar. Itu adalah setengah langkah, dan tingkat keseluruhan kekuatan tempur sangat mengerikan. Petik 2. Apakah kesempurnaan agung 9 alam Feng Huang? Meskipun jauh lebih kuat, tetapi, bagaimanapun juga, itu hanya setengah langkah. Dengan terobosan, Ye Xuan, yang berada di puncak raksasa kehidupan naga, membuka matanya. Di bawah hawa dingin, ada gumaman di mulutnya. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pemurnian ke-24. Harta karun kelas Bao dan bagus. Petik 2. Tetapi di udara yang sia-sia ini, meskipun ada banyak kaisar yang kuat, mangsanya bukanlah masalah, tetapi jumlah kaisar kuat, dan bahkan jumlah orang bijak kosmik cukup besar. Orang bijak kosmik tidak terlalu mudah muncul. Namun, tingkat pengetahuan aktif dari kaisar yang kuat sangat sering. Jika Anda mulai berburu, kemungkinan besar akan ditemukan oleh dewa tertentu yang layak mendapatkan dewa. Jadi, setidaknya kamu harus memiliki kekuatan tingkat kekaisaran untuk memastikan pelarian yang aman. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan segera membuat keputusan dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sekarang, dalam keadaan perubahan ke-6 konjak, mereka telah memiliki kekuatan besar dari urutan ke-9 kaisar. Hanya terobosan langkah kecil. Jadi, bahkan jika kamu baru saja menyelesaikan terobosan, itu akan segera dimulai lagi. Tampaknya agak tergesa-gesa, tetapi situasinya istimewa, dan kamu tidak dapat mengurusnya. Setelah mengatakan itu, dia tidak ragu-ragu, dan segera mengeluarkan sumber daya kultivasi tingkat atas, yang sangat besar, bahkan melampaui terobosan. Sangat cepat, semua sumber daya kultivasi ini dikompresi oleh kekuatan domain Ye Xuan di tubuh Shen Nongding, berubah menjadi bola kecil, dan kemudian mulut akan menelan perut, berubah menjadi sungai energi yang agung, dan bergegas untuk membuka. Segera, suara melengking dari rantai belenggu terus terdengar di tubuh Ye Xuan, atau Su adalah karena terobosan yang baru saja selesai. Kali ini, ketika energi Ye Xuan diubah dari sumber daya besar sumber daya kultivasi teratas, sangat sulit untuk menyerang rantai yang baru muncul ini. Dan, terlebih lagi, setiap kali benturan terjadi, rasa sakit di tubuh juga lebih intens. Ini, jelas disebabkan oleh terobosan yang dipaksakan. Dia sudah mempersiapkan diri dan tidak menyerah. Setelah sedikit ketidaksabaran berangsur-angsur tenang, Ye Xuan mengikuti jalan belenggu gua yang imajiner dan kuno, dan para dewa mengambil energi gelombang dalam tubuh dan berputar di sekitar meridian. Pada saat yang sama dengan operasi Zhoutian, memurnikan dan melebur energi sungai, itu juga mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan untuk mengenai rantai lagi. Waktu tidak tahu berapa lama telah berlalu. Tanpa disadari, sungai energi yang menggantung ini benar-benar memurnikan, dan menghilang ke dalam 100 meridian Ye Xuan, dan kekuatan Yuan nyata di tubuhnya juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih kuat, tanpa ragu-ragu, dan berkat di bawah jiwa, Ye Xuan mendorong para dewa ke ekstrim dan segera meluncurkan babak baru dampak. Hei, dengan suara salib emas dan besi yang besar, rantai-rantai yang muncul di tubuh putus. Beberapa saat kemudian, perintah sistem yang familiar sekali lagi terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Kaisar Abadi tingkat ketiga. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Feng Huang Abadi tingkat ketiga. Setelah terobosan sebelumnya, jika dia menyebarkan darah konjak ke perubahan ke-6, dia akan dapat mencapai kekuatan puncak dalam sekejap, dan menyelesaikan urutan ke-9 kaisar. Kurung siku tutup. Saat ini, dengan terobosan lain dalam waktu singkat, sekarang Ye Xuan, dalam keadaan memasuki perubahan ke-6 konjak, kekuatan puncak akan langsung melintasi penghalang alam besar, mencapai Ordo Abadi, dan akhirnya memiliki kekuatan teroris dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di muka, kekuatan kaisar. Membuka matanya, pantat Ye Xuan memancarkan sentuhan kegembiraan dan berbisik, keabadian kaisar begitu mengerikan, dan kekuatan kaisar begitu kuat. Aku bisa membayangkannya, Danfang dari tingkat 24 dan telah selesai, tetapi Danfang sempurna dari tingkat 25 dan membutuhkan waktu yang lebih lama, dan perubahan ke-7 konjak diubah menjadi sistem melahap. Untuk waktu yang lama, aku yakin itu mendekati akhir. Setelah mengatakan itu, pria baik Ye Xuanzhen melintas, melihat saat ini, pertama-tama,
esensi dari perubahan ketujuh konjak akan selesai, dan kemudian bagian dari kesempurnaan dan fang sempurna tingkat 25 dan akan diluncurkan. Aku bisa menstabilkan pikiranku dan kemudian memulai langkah berikutnya. Setelah keputusan itu, Ye Xuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika dia bangun, suara mulutnya berteriak, konjak berubah, perubahan ke-6. Deru jalan keluar, dan kekuatan dalam tubuh Ye Xuan tiba-tiba mulai membengkak, seperti sungai yang menderu di sungai yang menderu, dan anggota tubuh mengaduk keganasan yang tak ada habisnya, dan ada darah yang mengerikan. Kekuatan muncul dari tubuhnya, dan bentuk tubuhnya, yang tingginya hanya 10 kaki, membengkak seperti balon yang mengembang dengan cepat. Kurang dari 3 tingkat bunga, ia telah mencapai raksasa ribuan kaki, seperti bintang manusia, tetapi ini belum semuanya. Karena, untuk naik dengan tubuh langit berbintang yang keras, dan temperamen yang telah menyebar di dalam tubuh konjak yang sebelumnya berbentuk kalajengking adalah tubuh dari tubuh suci. Urutan keempat, pada saat itu, ketika tubuh besar ke-6 dari puluhan juta raksasa muncul, kultivasi diri keluar dari tubuh yang ganas, dan telah mencapai tahap pertama kengerian. Ini, bukan perintah umum Kaisar, langit berbintang penuh dengan temperamen, dan kekuatan darah melonjak, saya khawatir kehadiran umum Kaisar jauh dari lawan, itu benar kekuatan tempur sudah sebanding dengan Kaisar tingkat kedua umum. Hei, perubahan ke-6 konjak telah selesai, dan langit berbintang besar dari puluhan ribu kepala yang ganas menjerit lagi, dan seluruh bagian ruang lipat di atas colokan raksasa kehidupan naga tampaknya berada dalam raungan yang mengerikan ini. Berkilauan, ini, artinya, ukuran Longye saat ini telah melonjak, dan luasnya ruang lipat internal telah lama jauh dari masa lalu. Jika tidak, bentuk besar raksasa di bawah perubahan ke-6 konjak Ye Xuan, kabin atas Longye, jika memang benar, mungkin tidak dapat menjatuhkannya, ketika. Setelah perubahan ke-6 selesai, langit berbintang dengan keras menyerbu keluar dari kekuatan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan pengetahuan Ye Xuan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia tidak ragu-ragu, bahkan jika dia menyatukan pikirannya, dan pada saat yang sama menyesuaikan kemampuan perhitungan sistem melahap tubuh ke nilai batas, dan bekerja sama dengan dewa-dewa kuat dari kaisarnya sendiri, dia segera meluncurkan deduksi. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan 3 hari berlalu, sihir Yuan perubahan ke-7 Ye Xuan telah diserahkan ke sistem fagositosis tubuh untuk waktu yang lama, dan telah menyelesaikan lebih dari 95%. Pada saat ini, dia menambahkan kengerian tingkat kaisar, dan akhirnya gagal menyelesaikan. Perhitungan akhirnya selesai. Pertama, hanya 3 hari kemudian, pikiran Ye Xuan datang dengan prompt sistem yang sudah dikenalnya. Hei, selamat kepada tuan rumah, perubahan 9 konjak, perubahan ke-7 selesai, apakah itu segera diaktifkan? Aktifkan sekarang. Tidak, ada keraguan, Ye Xuan bahkan membuka matanya dan mengeluarkan perintah aktivasi ke sistem. Di bawah, untuk sesaat, belenggu dan informasi kompleks hingga ekstrim mengalir ke dalam pikirannya. Jumlahnya sangat besar dan mengerikan. Bahkan jika Ye Xuan sekarang adalah kekuatan perbaikan kaisar kelas 1, dia kuat dan terpesona. Kepala yang terburu-buru pusing. Ini, beberapa di antaranya adalah sejumlah besar Huise, Wen, Yuan 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 jelas, Ye Xuan juga perlu memahami dirinya sendiri. Tidak sulit untuk melakukan semua ini. Ye Xuan memiliki dasar pemahaman dari 6 perubahan sebelumnya. Bersama dengan derivasi esoteris dari perubahan ke-7 ini, dia awalnya berpartisipasi, jadi hanya butuh waktu setengah hari, mengalir ke dalam pikirannya. Kanopi ini disebut informasi paling mendalam ke-7 dari kebenaran, dan telah dipahami sepenuhnya olehnya. Namun, dia tidak langsung bermain di kabin atas Longye Life Giant Plug, karena begitu dia memasuki perubahan ke-7 konjak, ukuran raksasanya yang besar akan sekali lagi meroket 10 kali lipat dan menjadi kekuatan. Itu akan sekali lagi menaiki langkah pertama karena kesombongan kengerian peningkatan. Ribuan, itu adalah 30 juta meter, yaitu 6.000 mil. Ini hanya diameter meteor kecil. Ruang lipat kabin atas Longye Life Giant Plug juga dapat dipasang. Namun, jika naik 10 kali lipat hingga mencapai 100 juta kaki, yaitu 60.000 mil, itu pasti seukuran bintang biasa. Kabin satu lantai Longye Life Giant Plug masih belum dipasang sama sekali. Baca selengkapnya. Di bawah gerakan itu,
Yesuan akan melepaskan keadaan perubahan ke-6 konjak pada saat pertama, dan kembali ke tubuh keras langit berbintang di atas 10 kaki. Kemudian, sosok itu akan tersapu, dan kasus teratas pasukan naga akan difasilitasi, menghilang. Berteriak, suara samar memecah udara berdering, ketika sosok Yesuan muncul lagi, dia telah mencapai alam semesta dalam kehampaan di luar sumber sarang, dan menoleh untuk melihat sekeliling, sementara para dewa memanjang dan terbuka, dan menentukan dalam jarak 1 miliar mil. Tidak ada kelainan, dan setelah binatang buas apapun berlalu, Yesuan tidak akan ragu lagi, bahkan jika dia melihat ke atas dan berteriak, perubahan konjak, perubahan ke-7. Ledakan, petik 2, ledakan besar datang, kali ini, kecepatan meroket tubuhnya lebih cepat dari sebelumnya, kekuatan tubuh bergulung seperti sungai besar yang menderu, anggota badan menjerit dalam keganasan yang tak berujung, dan ada kengerian yang agung dan mengerikan, bentuk tubuh yang awalnya hanya setinggi 10 kaki, membengkak dalam kecepatan yang mengerikan. Kurang dari 3 tingkat bunga, telah mencapai 100 juta kaki, yang bukan ukuran meteor kecil, tetapi bintang biasa yang sebenarnya. Dan, terlebih lagi, dalam tipe tubuh yang meroket pada saat yang sama, kultivasi udara dari tubuh Yesuan, juga meningkat lagi pada saat ini, sekejap mata telah mencapai urutan kedua kaisar. Segera nyalakan kemampuan kalkulus, dorong seluruh kekuatan, perubahan ke-8 konjak. Dipengaruhi oleh kekuatan tubuh yang agung dan arogan, Yesuan berada dalam keadaan kacau. Tanpa ragu-ragu, dia segera memberi instruksi kepada sistem penelan tubuh untuk terus mendorong. Panggil, pada saat berikutnya, pikiran Suan menghilangkan keadaan perubahan ke-7 konjak. Suara lemah udara pecah. Ketika sosok itu terguncang, ia kembali dari kegelapan langit yang jauh dan bergegas ke sarang sumber inti bintang, dan segera memasuki kabin atas Longyel Life Giant Plug. Hubungkan, ke bawah, ia akan terus mendorong ke depan, tetapi kali ini bukan kalajengking ajaib, tetapi dan sempurna dari 25 dan 24 dan, meskipun tampaknya hanya perbedaan besar dalam penampilan, sebenarnya jauh dari sesederhana itu. 2. Dan tingkat 14 adalah yang terkuat yang membuat Feng Huangji uji penyempurnaan besar, dan berhasil menerobos ke keabadian kaisar. Namun, dan tingkat 25 adalah kesempurnaan pertama dari urutan ke-9 kaisar, dan berhasil menerobos ke alam semesta. Keabadian biasa, keabadian, imperialisme, keabadian. Kelima alam ini disebut 5 alam abadi. Orang bijak kosmik setelah keabadian kaisar tidak lagi berada dalam 5 alam abadi. 2. Dan tingkat 14 adalah tingkat terakhir dari 5 abadi, tetapi dan tingkat 25 telah melampaui ruang lingkup 5 alam abadi. Seperti ini, seseorang dapat dengan jelas dan tidak ambigu menentukan perbedaan dalam arti dari 2 tingkat Bao dan ini. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Dan Fang sempurna dari dan kelas 24, dan Fang sempurna dari dan kelas 25, jika ingin diturunkan dengan lancar, kesulitannya setidaknya beberapa kali lipat. Mantan dan kelas 24 itu, Yesuan mendorong selama hampir 1 tahun, tentu saja, pada saat itu, dia tidak memiliki kengerian tingkat kaisar, dan efisiensi promosi jauh lebih sedikit daripada saat ini. Meski begitu, dengan kengerian dunia tempat dia sekarang diabadikan, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk berhasil memperluas dan Fang sempurna dari dan tingkat 25, dan masih tidak bisa tidur, meninggalkan semua yang lain mengabaikan hal-hal, seluruh tubuh dalam keadaan derivasi. Sekarang, di Yesuan, tidak mungkin memiliki 1 tahun untuk berkonsentrasi pada dan tingkat 25, karena dan Fang sempurna dari dan tingkat 24 telah disimpulkan, tetapi bahan baku untuk memurnikan Bao dan belum mendarat. Dia hanya dapat memisahkan waktu derivasi tahun ini dan menyelesaikannya beberapa kali. Pada saat ini, saat dia kembali ke kehidupan di Dragonfield, Yesuan sekali lagi mengaktifkan kekuatan magis Dewa Konjak, dan langsung memasuki perubahan ke-6. Pada saat yang sama, tubuhnya melonjak dan kekuatannya juga pendek. Dalam 3 tingkat bunga yang pendek, ia naik ke tahap pertama keabadian kaisar. Dengan perkembangan segera, pikiran Yesuan dengan cepat memasuki tingkat 2 hal yang saya lupakan, dan memusatkan semua pikiran, mendesak kengerian kaisar-kaisar, atas dasar dan Fang sempurna Baofan 24 tingkat. Ketika perhitungan kecepatan dimulai, waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan waktu 1 bulan berlalu. Paling tepat setelah penghujung hari, Yesuan membuka matanya, kedalaman dasar bagian bawah, sentuhan terpencil diam-diam melintas,
mengungkapkan rasa kelelahan yang dalam. Jenis pengabaian terhadap segala hal lain, kalkulus dan deduksi seluruh tubuh, yang paling banyak adalah kelelahan, biarkan dia kelelahan. Namun, seluruh bulan derivasi skala penuh, panennya tidak sedikit, dan Fang sempurna dari Baodan tingkat 25, akhirnya memiliki sedikit alis. Menurut perkiraan Yesuan, seluruh proses derivasi dan Fang harus dekat sekitar 7%. Artinya, fakta bahwa dia sekarang abadi ke tingkat abadi berlaku. Jika Dan Fang sempurna dari Baodan tingkat 25 harus disimpulkan sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya 13 bulan atau lebih. Itu hanya pil tingkat 25. Butuh waktu lebih dari setahun untuk melakukan penipuan skala penuh terhadap kengerian Kaisar. Itu sangat sulit, ada 26, 27, 28 dan 2 di belakang. Dan Fang yang sempurna dari Baodan tingkat ke-19, begitu diluncurkan, jelas kemajuannya akan lebih lambat. Dari keadaan perubahan ke-6 konjak, Yesuan menghela nafas dan berbisik, wajahnya tidak bisa tidak mengungkapkan warna yang dalam dan tak berdaya. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan ini hanya pengurangan Dan Fang. Setelah Dan Fang yang sempurna disimpulkan, perlu untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk memurnikan Baodan. Poin ini sama sekali bukan masalah, tetapi karena tingkat Baodan menjadi semakin tinggi, tingkat darah binatang buas yang dibutuhkan meningkat. Petik 2. Misalnya, jika Anda memurnikan dan tingkat 25 di masa mendatang, Anda akan membutuhkan setidaknya 5 kaisar yang berlumuran darah. Ini adalah keberadaan 5 kaisar, dan kelas 26 bahkan lebih mengerikan. Jika Anda ingin membuka sistem pemurnian, Anda setidaknya harus membunuh 5 orang bijak kosmik. Ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Katakan, di sini, saya memikirkan masalah yang saya hadapi di masa depan. Pada saat ini, wajah Yesuan tidak hijau. Saya hanya bisa menggelengkan kepala lagi dan mendesak untuk saat ini. Saya akan menyerahkannya ke masa depan, semuanya akan dikatakan di masa depan. Masalah yang paling mendesak adalah mencoba menemukan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan ke alam semesta. Selusin tempat terlarang yang kuat dan bidang bintang terkuat yang dikelilingi oleh langit imajiner di sekitar Bima Sakti bahkan merupakan tempat terlarang primer dan kuat yang paling lemah. Orang bijak kosmik berada di tengah-tengahnya, jadi Anda dapat yakin. Berjalan di sekitar medan bintang Bima Sakti, dan menyebarkannya, setidaknya perlu memiliki kekuatan alam semesta. Konjak telah berubah menjadi perubahan ke-7. Begitu ditampilkan, itu hampir akan meningkatkan kekuatan tempur seluruh dunia. Artinya, perlu memiliki kekuatan alam semesta sesegera mungkin, di bawah kondisi normal saya sendiri. Alam, setidaknya untuk mencapai urutan kedua kaisar. Petik 2. Dengan cara ini, dan tingkat 24 sudah dekat, dan 5 orang bangsawan darah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dan ini harus dibagikan sesegera mungkin, dan tidak boleh terseret ke bawah untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, Yesuan tidak lagi berbicara, dan bentuk tubuhnya tersapu dari kabin atas Long Ye Life Giant Plug. Tubuhnya muncul di inti bintang sarang sumber di luar colokan raksasa. King Kong, Flying Scorpio dan Silver Jubilee, serta 10 pasukan binatang buas, tidak pernah mati, dan mereka dipanggil oleh suara Tuhan untuk pertama kalinya. Petik 2. Bintang itu terutama keluar untuk putaran. Sebelum aku kembali, tidak seorang pun boleh meninggalkan sarang sumber sejauh 100 juta mil, agar tidak tertangkap oleh binatang buas kuat yang lewat, dan disalahkan atas base camp. Melihat sekeliling kerumunan, Yesuan memerintahkan beberapa patah kata, lalu dia bergoyang dari bintang sarang sumber, bergegas menuju kegelapan Hongmeng. Tidak lama kemudian, Yesuan tiba di ruang terpencil dan kosong hanya sekitar 100 juta mil jauhnya dari base camp. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mencap titik lompatan koordinat antar planet di sini. Sekarang, judul sistem sudah menjadi pengendali antar bintang tingkat ke-6. Di bidang kosmik yang sama, total 3 titik koordinat lompatan antar bintang dapat dicap. Di sini, titik koordinat antar bintang pertama Yesuan dicap di bidang bintang Sangsi. Yang kedua dicap di dekat bintang sarang sumber yang melahirkan kekuatannya. Titik lompatan koordinat antar planet ketiga sekarang dicap di sekitar sumber sarang besar ini, yang jelas paling cocok. Meskipun demikian, setelah koordinat antar bintang melonjak, 3 indikator di tangan Yesuan benar-benar habis, tetapi tidak apa-apa, bidang bintang galaksi tempat bintang leluhur berada telah ditemukan, dan sebagian besar akan menjadi tahun-tahun tanpa akhir setelah berakhirnya era banjir.
Di inti pertempuran terakhir, Yesuan mencap titik koordinat bintang di tepinya, dan dia dapat kembali kapan saja kemanapun dia pergi. Hanya, ini sudah cukup. Kali ini, dia memilih untuk menandai indeks titik lompatan koordinat bintang terakhir di kehampaan dekat base camp karena Yesuan memutuskan untuk sementara meninggalkan kehampaan Hong Kong dan kembali ke daerah terlarang Suseng. Meskipun bagian Hongmeng ini sangat berbahaya, Yesuan akan meninggalkan 8 Raja Kong dan kalajengking terbang, kalajengking perak, dan puluhan juta binatang buas dan raksasa kehidupan. Long Ye, tetapi, bintang sarang sumber memang merupakan tempat yang paling cocok untuk base camp masa depan. Yesuan enggan untuk menyerah. Belum lagi, bagian kekosongan ini sangat luas, dan bintang base camp jauh dari depan bidang bintang galaksi, selusin yang dilarang secara paksa dan bidang bintang yang kuat begitu jauh, lebih banyak lagi. Poin kuncinya adalah bahwa binatang buas dan bintang-bintang yang meledak di lusinan tempat terlarang Singkiang tidak akan berlari ke belakang. Perhatian mereka semua terfokus pada bagian depan Bima Sakti, yang dapat digambarkan sebagai tamparan di wajah tempat. Oleh karena itu, selama kelompok jongkok tidak ada di sekitar, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, setelah titik lompatan koordinat antar bintang ketiga dicap, Yesuan dapat melompat kembali kapan saja. Ini tidak perlu dikhawatirkan, ada 2 cara untuk kembali ke tanah terlarang Suseng. Salah satunya adalah dengan langsung mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan mengunci titik sasaran lompatan di domain San Zixing, lalu bergegas dari sisi lain ke tanah terlarang Suseng. Seperti kali ini, Anda juga dapat kembali ke darah terlarang di tengah langit. Namun, setelah beberapa kali tenggelam, Yesuan memilih opsi kedua, yaitu memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang. Tetapi titik lompatan yang terkunci adalah tempat di mana kekuatan bintang base camp dan pusaran bintang keluar Hongmeng Void berkembang biak. Kemudian dari sana, bergegas ke pusaran bintang keluar dengan kecepatan penuh. Dibandingkan dengan rencana sebelumnya, ini bisa lebih cepat, dan dibandingkan dengan darah terlarang yang seharusnya tidak terlalu banyak krisis, Yesuan jelas lebih peduli tentang bintang sarang sumber yang melahirkan kekuatan terkuatnya. Kali ini, saya kembali ke Suseng dan tanah terlarang. Saya tidak melihat sebelum saya pergi, dan saya tidak merasa nyaman. Setelah keputusan itu, Yesuan dengan cepat mencap titik lompatan koordinat antar planet ketiga, dan kemudian tidak ada keraguan. Ketika titik lompatan koordinat kekosongan di sekitar area pengasuhan terkunci, perintah langsung dikeluarkan ke sistem dan segera diaktifkan. Kemampuan lompatan koordinat antar bintang, panggil, suara samar memecah udara. Langit berbintang Yesuan dan tubuh yang ganas menghilang seketika. Sosoknya muncul kembali, sekelilingnya masih gelap tak tertandingi, kosong dan hampa, tetapi napasnya jelas berbeda dari area tempat bekas base camp berada, memberikan perasaan yang lebih tenang, seolah-olah tahun-tahun yang tak berujung tidak pernah ada kehidupan yang mengalir melalui jenderal dari sini. Pertama kali mengenali arahnya, bahu Yesuan melesat pergi, dan segera melihat bintang sarang sumber yang sedang mengandung kekuatan terkuatnya. Waktu untuk pergi tidak terlalu lama. Semuanya setua itu. Yesuan mendesah dan berputar di sekitar bintang sarang sumber yang besar ini. Ini mengubah arah dan secara langsung mengubah darah konjak. Pada perubahan ke-6, sementara sosoknya meroket, kultivasinya juga naik ke ranah Fengdi. Selesai. Dalam semua ini, sosoknya seperti sambaran petir, dengan kecepatan horor yang mengerikan, bergegas ke zona berbentuk bintang yang memasuki kehampaan Hong Kong. Menurut perkiraannya, dengan perbaikan ranah kaisarnya saat ini, kecepatan penuh dan pergeseran waktu, hanya perlu sekitar 2 bulan untuk sampai ke area berbentuk bintang yang mengarah ke tanah terlarang Suseng, tetapi selama waktu ini, Yesuan tidak menyia-nyiakan terlalu banyak. Dia berpikir tentang bagaimana memulai berburu setelah kembali ke Susing. Seluruh tanah terlarang Suseng terdiri dari 4 bintang besar. Ini, di 4 bintang, tempat manapun bahkan lebih luas dari kota terlarang. Setiap bintang memiliki ribuan bintang kehidupan, lebih dari 10 binatang buas, dan binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Bersama-sama, seluruh asahi jumlah Beastmaster yang naik ke tanah terlarang mencapai lebih dari 50, dan segelnya diabadikan, dengan 5 atau 600. Di persimpangan 4 wilayah bintang di tenggara dan barat laut, dan bidang bintang pusat yang lebih kecil, yang bidang bintang pusatnya lebih kecil, tetapi itu adalah inti dari seluruh tanah terlarang Suseng, dikelilingi oleh 4 bintang di tenggara dan barat laut. Bidang itu mengelilingi lengkungan.
Dan, selain itu, di bidang bintang pusat, ada juga sekitar 10 binatang buas dari para Beastmaster. Selain itu, Raja Binatang dari Tanah Terlarang Suseng juga ada di sini. Sangat jelas, mereka yang memenuhi syarat untuk menghuni Tanah Terlarang Susing di bidang bintang pusat, adalah elit raja. Kultivasi kita adalah kekuatan urutan ke-9 raja yang abadi. Artinya, di domain bintang pusat, ada lebih dari 10 patung hanya dalam setengah langkah, dan Ratu Binatang Buas yang sebenarnya memiliki 8, 2 di awal, tengah dan akhir. Selain itu, ada 2 segel. Kaisar Jiuji adalah penyempurnaan yang hebat, yaitu, setengah langkah. Sebelum memasuki bagian Hongmeng ini, untuk 2,5 langkah, Yesuan tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Bahkan jika Perizixia masih tertidur di tengah tidur, perbaikan Kaisar setengah langkah hanya dapat melawan yang berikutnya. Adapun yang lain, Yesuan bahkan melemparkan kekuatan magis Dewa Konjak ke perubahan ke-6. Karena kekuatannya hanya dapat mencapai puncak Kaisar Tengah, itu tidak dapat diselesaikan. Tetapi, sekarang, ini bukan masalah. Bagi Yesuan hari ini, untuk menyelesaikan larangan Suseng, tidak perlu menunggu Perizixia bangun. Dia bisa melakukannya sendiri. Saat ini, Konjak telah mengubah darah dan kekuatan gaibnya. Dia telah mampu menampilkan perubahan ke-7. Dalam keadaan perubahan ke-7, kultivasi Yesuan akan melonjak ke tahap kedua Kaisar. Namun, itu sama sekali tidak perlu, hanya 2,5 langkah untuk menyegel Kaisar, dan dalam keadaan ke-6 dari keadaannya saat ini dari kultivasi tingkat pertama Kaisar sebagai kekuatan, itu dapat dengan mudah diselesaikan. Namun, seluruh larangan Suseng terlalu luas, dan binatang terlarang dapat digambarkan tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatan, sendirian, tidak ada jaminan bahwa semua binatang dalam larangan Suseng akan terbunuh. Benar, dalam tingkat kultivasinya saat ini, sama sekali tidak perlu untuk itu. Bahkan harta daging dan darah abadi biasa tidak terlalu penting. Di seluruh tanah terlarang Suseng, 8 binatang buas, ini adalah tujuan utama Yesuan. Raja Binatang Buas yang ganas berjumlah lebih dari 50, yang merupakan tujuan sekunder. Sedangkan untuk segel, ada 5 atau 600. Dia memutuskan untuk setelah 8 kaisar dan lebih dari 15 sekte raja, mereka dapat memburu dan membunuh berapa banyak segel yang harus dibunuh. Jika mereka acuh tak acuh, mereka akan melarikan diri jika mereka melarikan diri. Dalam pandangannya, 8 binatang buas yang menjadi target utama perburuan, dalam hal apapun, tidak boleh melarikan diri satu, meskipun perburuan lengkap hanya memungkinkannya untuk mendapatkan 8 darah Feng Huang, tetapi di antara mereka, bagaimanapun, ada 2 kaisar agung dari urutan ke-9 kaisar, yaitu, kaisar setengah langkah, darah kaisar yang dipadatkan dengan daging dan darahnya, dapat digambarkan sebagai kualitas terbaik, tekan. Menurut perkiraan Yesuan, 8 esensi darah Feng Huang ini seharusnya dapat menghasilkan 324 harta karun. Jika satu hilang, akan sulit untuk memastikan. 2. Baodan tingkat ke-14 tidak sama dengan Xiaoke, dan bisa lebih dari 1. Bagi Yesuan, itu sangat penting, jadi sama sekali tidak ada kerugian Susheng terlarang, dan dikelilingi oleh 4 bintang berbentuk bintang di tenggara dan barat laut. Panggil, suara samar memecah udara. Sosok setinggi 10 kaki, seperti sosok yang cantik, bergegas keluar dari pusaran bintang yang tidak mencolok ini di sudut terpencil ini. Ini adalah langit berbintang, itu adalah Yesuan yang kembali dari kehampaan Hong Kong. Ini terukir di keadaan langit, temperamen langit hanya 3 kali, tetapi meskipun demikian, bentuk tubuhnya bergegas keluar dari pusaran bintang, diikuti oleh kehampaan meraih, tepat setelah 10 suku bunga, Yesuan masih ditemukan di pertama kalinya. Ini normal. Di satu sisi, dia tidak menyembunyikan napasnya. Di sisi lain, seluruh pusat kekuatan kekaisaran di larangan Suseng hanya 8, dan tiba-tiba ada atmosfer yang kuat dari tingkat kekaisaran. Kunang-kunang di langit malam akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Di kejauhan di sekitar kehampaan, ada rasa Tuhan yang sangat kuat menyapu, yang semuanya adalah Feng Huang, totalnya 8. Dan, masih ada beberapa kaisar abadi, mengeluarkan raungan dan raungan, bahasa yang buruk, sangat kasar. Sakit, kamu telah melintasi perbatasan. Ini adalah larangan Suseng, bukan siapapun yang ingin datang dan masuk. Petik 2. Langkah ketiga dari segel kecil, aku tidak tahu bagaimana hidup dan mati.
Petik 2. Baca pelanggaran pertamamu, jangan selidiki, dan kemudian punya waktu lain, berdiri dan menjadi tidak bersalah, keluar. Raungan, pengusiran, kemarahan, dan raungan para kaisar ini abadi, semuanya di awal dan tengah istana kekaisaran, bahkan dua kaisar di akhir periode kaisar tidak mengatakan apa-apa. Adapun kesempurnaan agung kekaisaran berkepala dua tingkat ke-9 yang paling kuat, itu masih diam. Tampaknya tidak layak dengan kenyataan bahwa Yesuan hanyalah revisi tingkat ketiga dari kekuatan kekaisaran. Namun, meskipun tidak ada suara, tetapi para dewa menyapu, dengan ini, Yesuan segera mengunci posisi 2,5 langkah ini, termasuk posisi 6 kaisar kekaisaran lainnya, serta wawasan. Di tengahnya, 2,5 langkah kaisar, satu di kiri, satu di depan, kiri di kiri, terlihat sedikit lebih dekat dengan. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan Yesuan dengan cepat menyusun rencana perburuan. Di bawah kilatan para pria, dia tidak ragu-ragu, dia berteriak dan mengayunkan bahunya, dan pertama kali berbalik ke kiri. Kekosongan, bergegas pergi. Ini, jelas bukan irama tanah terlarang susing. Sebaliknya, itu diarahkan ke pedalaman yang dalam dari bidang bintang pusat. Beberapa kaisar yang hanya mengeluarkan suara itu abadi. Setelah sekilas pandang, mereka langsung menjadi marah dan berteriak serta meraung. Aku kejam, apakah kau mencari irama kematian? Petik 2. Orang ini pasti gila, hanya untuk memperbaiki kekuatan kaisar tingkat ketiga, berani lari ke suseng terlarangku ke alam liar, terlalu lama. Kau tidak perlu berbicara dengannya, kau hanya berlutut, dan kau harus menginterogasinya. Jika kau gila, tidak ada kecemburuan lain, kau akan segera membunuhnya. Raung. Petik 2. Oh, dengan jalan ini berseru dan meraung, 6 bintang besar di bidang bintang pusat segera memacu 6 sosok, semuanya bergegas menuju Yesuan. Kali ini, bahkan dua kaisar terakhir yang belum pernah berbicara sebelumnya telah dikirim. Hanya di tempat ini, dua kaisar suci tertinggi susun masih berjongkok, tidak pernah bergegas keluar dari bintang-bintang sarang, atau berteriak, mengaum. Ini, jelas bahwa itu hanyalah temperamen berbintang dari kaisar tingkat ketiga. Itu tidak cukup untuk membuat mereka waspada. Itu tidak ada di mata. Mungkin menarik untuk melihat pemandangan. Ini, itu tidak dikenal sebagai pertunjukan yang bagus. Petik 2. Mengaum. Petik 2. Konjak berubah 9 kali, perubahan ke-6. Petik 2. Pada saat ini, Yesuan mendongak dan meraung. Tepat pada saat suara gemuruh keluar, kekuatan di tubuhnya dengan cepat bergulir, seperti geraman sungai Nujiang, dan keganasan yang tak ada habisnya di anggota badan. Ada juga kekuatan mengerikan yang mengerikan dan mengerikan darinya. Langit berbintang hanyalah sebuah tubuh yang tingginya hanya 10 kaki. Itu seperti balon yang mengembang dengan cepat. Ia mengembang dengan cepat dan pendek. 3 tingkat bunga pendek, ia telah mencapai raksasa ribuan kaki, seperti bintang manusia. Tipe tubuh lawan telah meroket bersama, dan tubuh telah dikultivasikan sebagai napas. Dalam sekejap mata, ketika tubuh besar ke-6 dari puluhan ribu raksasa muncul, kultivasi diri yang dipancarkan dari tubuh yang kejam telah mencapai kengerian. Tahap pertama kaisar, dan itu jauh dari menjadi kaisar tingkat pertama umum. Karena kekuatan agungnya dalam tubuh besar puluhan ribu orang, ia telah mencapai titik di mana ia mengerikan. Pada saat ini, Ye Yaksuan, entry pertama biasa ke dunia keberadaan level kaisar jelas jauh dari lawan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah dipaksa ke tingkat kedua kaisar umum. Berkedip, di mata, langit berbintang yang besar penuh dengan kekosongan. Sesaat ini, kaisar akan datang. Petik 2. Raungan. Pada saat ini, setelah memasuki perubahan ke-6 dari 9 perubahan konjak, temperamen besar dari ukuran tubuh yang besar, sekali lagi berteriak dari rambut. Ledakan. Hei, booming, itu hanya raungan. Dengan kengerian langit berbintang, kengerian selir kekaisaran seperti sungai yang mengamuk. Itu adalah desahan lega yang tiba-tiba. Dengan bentuk tubuhnya sebagai pusatnya, semua bintang di kehampaan alam semesta berjarak ribuan mil. Mereka semua meledak tanpa ketegangan apapun. Bahkan kehampaan itu seperti danau yang telah berkerut oleh badai. Ia memiliki lapisan riak, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya pada saat berikutnya, berubah menjadi ketiadaan. Pemandangannya terlalu menakjubkan, seperti akhir hari, malapetaka. Dan, sebaliknya, sepotong energi ini mengamuk melampaui puluhan juta mil jauhnya dari hamparan luas suseng.
Saat langit berbintang melonjak, ia telah mencapai ketinggian puluhan ribu orang, dan bahkan dalam raungan, kengerian-kengerian kekuatan kekaisaran menyebar, dan tanah terlarang Su Seng awalnya prihatin. Di sini, dari waktu ke waktu, semua binatang terlarang yang meraung dan meraung, seperti refleks terkondisi di tempat pertama, semua mengecilkan leher mereka, di kehampaan atau di sarang, berjongkok di tanah, bahkan mengenai seluruh bintang kehidupan di seluruh tanah terlarang Su Seng, binatang terlarang yang telah dilatih untuk berada di atas wilayah utama bintang, memiliki setengah penuh pada saat kedatangan tiba-tiba selir kekaisaran di bawah belenggu yang tak terlihat. Karena keterkejutan, aku mengalihkan pandanganku di tempat dan langsung pingsan. Ini adalah binatang buas, tekanannya terlalu mengerikan, mereka tidak dapat menghasilkan sedikit pun jejak pikiran pemberontakan, bahkan di luar keberadaan wilayah bintang, satu-satunya reaksi bawah sadar adalah menyerah ke tanah, dan menyerah. Di sekitar bidang bintang pusat, 6 binatang buas yang awalnya bergegas dari Ye Xuan seperti janji temu. Semburan besar semburan-semburan itu langsung dan mudah dihentikan di udara. Kemudian, semua guncangan itu mengejutkan, dan bahkan ada lebih banyak kecurigaan. Seruan dicurigai sedang bermimpi tiba-tiba terdengar, "Hei, apa yang terjadi? Kekerasan ini, bukankah itu hanya tingkat ketiga? Darah dan sihir, ini pasti kekuatan sihir berdarah melawan langit. Dalam waktu singkat, biarkan langit berbintang." Tingkat ketiga kaisar menjadi kekerasan, dan kekuatan kaisar tiba-tiba naik ke tahap pertama kaisar, sial, terlalu abnormal, benar-benar melewati penghalang alam besar. Petik 2. Seharusnya benar, ini adalah kekuatan sihir berdarah, tapi aku belum pernah mendengar tentang keluarga bintang dan bintang yang kejam memiliki kemampuan ini. Gila, temperamen kekerasan ini pasti gila. Kamu, ayo pergi bersama, bagaimana bisa berdarah, dia masih harus jatuh di sini hari ini, tidak beruntung. Petik 2. Ya, kekuatan darah sesat seperti itu tidak bisa bertahan lama. Temperamen ini bahkan lebih mungkin menjadi gertakan. Itu hanya masalah kata-kata. Pokoknya, cobalah, hancurkan pembunuhan. Raung. Petik 2. Hei, singkat, keterkejutan dan kelambatan sementara, dari semburan bidang bintang pusat, tetapi tiba-tiba kaisar berwajah 6 dari tubuh itu abadi, segera berseru. Bahkan yang terkuat dari dua tanah terlarang Su Seng, yaitu kaisar setengah langkah, kali ini tidak lagi diam, dan ada suara-suara kemarahan dan teriakan. Bagaimanapun, itu adalah tanah terlarang yang besar, jauh dari bintang kecil berukuran sedang yang dilarang oleh Ye Xuan. Bahkan dalam menghadapi penyusup yang merupakan alam besar di luar kekuatan yang terbaik di kota, 8 binatang buas hanya terkejut dan bingung sebentar, dan kemudian dengan cepat pulih, tidak hanya berbalik, melarikan diri, dan bahkan datang untuk mengaum, dan sebuah konsensus telah terbentuk dalam sekejap, untuk membunuh Ye Xuan. Dalam hal ini, bahkan dalam larangan asli, Ye Xuan tidak pernah menemuinya. Tentu saja, aspek ini juga karena kultivasi Ye Xuan saat ini hanyalah langkah pertama, dan tanah terlarang Susu memiliki 2 kaisar setengah langkah dan 6 kaisar lainnya. Alasannya, di satu sisi, itu karena ke-8 Raja Binatang Buas ini semuanya telah memutuskan bahwa apa yang disebut metode rahasia berdarah Ye Xuan telah sangat ditingkatkan pada saat itu, tidak mungkin bertahan lama. Tetapi kesalahan penilaian semacam ini, bagi Ye Xuan, jelas menyenangkan. Dia memiliki beberapa kekhawatiran sebelumnya bahwa ke-8 kaisar itu abadi, dan mereka sendirian dalam bunuh diri. Sangat mungkin akan ada jaring ikan. Bagaimanapun, kaisar tidak lebih baik dari raja, dan sarana kekuatan hanyalah sebuah penilaian. Jika seorang kaisar tertentu membayar harga yang mahal untuk keabadian, dan ada beberapa cara rahasia untuk melarikan diri, sangat mungkin untuk lolos dari ikan yang lolos dari jaring, tetapi sekarang tampaknya semua ini jelas membuat Ye Xuan lebih khawatir. Karena, selain penampilan sebelumnya, 6 binatang buas yang menyapu dari Ye Xing ke pusat bidang bintang pusat, postur tiba-tiba saat ini, telah dipacu lagi. Bahkan, 2 kaisar setengah langkah yang belum pernah mendengar sebelumnya, setelah masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan dan raungan yang mengerikan, pada saat ini, mereka juga bergegas keluar dari bintang sarang masing-masing, dan datang ke ledakan Ye Xuan. 2 orang terkuat di larangan Su Seng sangat besar, seperti bintang kecil, dan mereka ganas dengan langit berbintang saat ini, dengan tubuh yang sangat besar dan mengerikan. Oleh karena itu, kekuatan darah dan darah dalam tubuh sama mengerikannya dengan itu, meskipun itu hanya setengah langkah dari kekaisaran-kekaisaran,
tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya, hampir tak terbatas dekat dengan yang sebenarnya langkah pertama Kaisar. Sangat disayangkan bahwa meskipun kultivasi Yesuan saat ini hanya merupakan langkah pertama dari kekuatan Kaisar, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan keberadaan Kaisar tingkat kedua. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika kedua setengah langkah Kaisar ini bergabung untuk melawan Yesuan, dia juga dapat memastikan bahwa dia mampu melakukannya. Butuh sedikit lebih banyak waktu, tetapi jelas tidak mungkin bagi Yesuan untuk memberi mereka kesempatan untuk bertarung bersama, karena pada saat ini, dalam kasus menunjukkan perbaikan tingkat pertama Kaisar Feng, kecepatan langit berbintang yang ganas telah meroket, dan semburan telah hilang, dan itu telah tiba. Setengah langkah sarang Kaisar di dekat bintang-bintang, dan musuh yang kuat yang berteriak di depan wajah, hanya beberapa juta mil jauhnya. Binatang suci setengah Kaisar adalah serigala darah bertabur bintang. Tubuh raksasa-raksasa itu seperti darah merah, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Pada saat ini, mata serigala darah berbintang ini terkunci erat di langit berbintang, dan napas tubuh melonjak hingga ekstrim, dan kekosongan bergetar. Jelas, dia ingin melakukan pukulan penuh. Ini adalah godaan untuk menyelinap ke langit berbintang dari langit yang tiba-tiba meroket. Lihatlah kekuatan tahap pertama pemurnian Kaisar, yang benar atau tidak. Petik 2. Oh, dengan pikiran ini, serigala berbintang itu menyemburkan darahnya dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba terdengar suara teriakan panjang dari desahan panjang. Dalam sekejap, tubuhnya sudah berada di alam dunia semi-empiris. Setelah ini tertegun, dengan tenda seperti dewa berasap yang menyesakkan dari tubuhnya, itu langsung terlihat oleh mata telanjang. Kecepatannya dengan cepat naik. Tak lama setelah istirahat sejenak, ia telah mencapai tahap pertama Kaisar yang sebenarnya. Yesuan memiliki kekuatan magis berdarah. Serigala darah berbintang ini juga memiliki, sangat jelas, apa yang dia tunjukkan saat ini adalah metode rahasia berdarah dari peningkatan cepat kekuatan darah langit berbintang. Meskipun tingkat kekuatan tempur hanya perintah kecil, itu langsung membuatnya dan Yesuan dan juga memasuki ranah Fengdi. Kamu sangat berdarah, kamu juga dapat mengabaikan penghalang ranah besar. Dalam adegan ini, suara kata-kata Yesuan keluar di mulut langit berbintang. Kedengarannya seperti dihargai, tetapi ada rasa sarkasme yang jelas kata-kata. Ketika suara itu baru saja jatuh, langit berbintang sekali lagi akan berteriak dan berteriak, perubahan konjak, perubahan ketujuh. Booming. Pada saat ini, suara guntur dan guntur terdengar di kehampaan, dan pada saat yang sama, ukuran besar langit berbintang yang telah mencapai puluhan ribu kaki sekali lagi meledak dengan cepat dengan kecepatan mengerikan yang terlihat oleh mata telanjang, pendek. Setelah istirahat sejenak, ia telah meroket hingga 100 juta kaki, atau 60.000 mil. Ini bukan ukuran bintang kecil, meskipun tidak sebanding dengan bintang-bintang raksasa yang langka itu, tetapi dibandingkan dengan bintang-bintang biasa, tetapi tidak kalah, lebih banyak. Yang penting adalah bahwa dengan bentuk tubuh yang meroket, temperamen langit berbintang juga merupakan napas, dan sekali lagi menaiki langkah kecil, dari urutan pertama abadi Kaisar sebelumnya ke urutan kedua abadi Kaisar saat ini. Jika Anda menghitung tubuh besar yang seperti bintang, kekuatan mengerikan dari kengerian dan darah, langit berbintang saat ini, kekuatan sebenarnya bahkan melebihi urutan ketiga umum Kaisar, dan situasinya langsung. Keberadaan urutan keempat. Urutan keempat sudah berada di tengah-tengah pemerintahan Kaisar, dan itu tidak sebanding dengan urutan umum Kaisar. Kesenjangan antara keduanya benar-benar dinilai. Melihat pemandangan ini, saya baru saja memaksa serigala berdarah di langkah pertama tahap pertama Kaisar dengan rahasia darah dan hukum. Saya jadi bodoh saat itu juga.